Ya, dan pemirsa, bagaimana tanggapan salah satu traveler Indonesia dengan dibukanya kembali sejumlah objek wisata di tengah pandemi COVID-19? Langsung saja kita tanyakan kepada Grandy Ole yang sudah tersambung melalui sambungan Skype saat ini. Halo, selamat siang. Apa kabar, Mas Grandy? Selamat siang, kabar baik di sini. Gimana kabar di sana? Kabar baik selalu. Mas Grandy, gimana nih dari kacamata Anda sebagai seorang traveler? Iya. Bagaimana kita harus menyikapi sudah dibukanya ya sejumlah tempat wisata? Bukan hanya di DKI Jakarta saja, tapi di daerah-daerah lainnya di Indonesia sudah banyak yang dibuka dan persiapan jelang new normal atau era kenormalan yang baru. Bagaimana sih kita harus menyikapi hal ini? Kalau untuk menyikapi era new normal ini, saran saya sih sebagai traveler, kita yang pertama itu tetap harus menjaga physical distancing, terus protokol kesehatan itu harus selalu dipakai, di mana-mana itu harus menggunakan masker, juga bisa, terus hand sanitizer, karena dengan beberapa alat-alat ini atau alat bantu yang bisa kita pakai untuk menjaga kesehatan kita, itu yang bisa mencegah penularan. Dan kalau dari saya sendiri sih lebih baik untuk memilih berjalan atau traveling ke tempat-tempat outdoor, ke tempat-tempat yang terbuka, dibanding ke tempat-tempat yang masanya terlalu banyak di situ. Misalnya di dalam mall atau museum mungkin ya, apalagi yang berdesak-desakan, itu resikonya akan lebih besar. Oke, kita sudah hampir 4 bulan ya berada di rumah. Jangan sampai ini jadi ajang balas dendam nih mereka yang ingin berwisata kemudian melis tempat wisata yang ingin dituju begitu. Nah, bagaimana nih tips agar para traveler nggak kalap di tengah situasi yang seharusnya kita lebih mengoptimalkan waspada di sini? Nah, jadi kan traveler ini kan ada berbagai macam traveler ya. Ada orang yang mungkin udah benar-benar menyiapkan semuanya, mungkin udah mulai bisa ngumpulin poin mungkin dari kartu kredit, mungkin lihat voucher yang kalau kita lihat sendiri di Bali kan banyak banget hotel-hotel yang mahal bintang 5 itu udah mulai pada buat pay now stay later, yang mana harganya itu diskon sampai bahkan 70%. Nah, itu tergantung dari traveler sih. Ada beberapa traveler yang memutuskan untuk tetap bersabar, dan ada beberapa traveler yang seakan-akan tidak peduli dengan adanya corona. Seperti itu. Nah, sebagai seorang traveler, Mas Grandy ini juga pebisnis di bidang tour and travel ya. Nah, kira-kira melihat atau menyikapi bisnis atau industri pariwisata ini seperti apa nih akan ke depannya? Apakah wisata domestik dan juga wisata luar negeri mana yang paling berjaya nantinya? Untuk sekarang kita lagi persiapan ya, karena setelah corona ini itu peraturan itu selalu berubah-ubah. Jadi misalnya kalau kita mau buka trip ke luar negeri, kita harus tahu dulu peraturan dari airline-nya seperti apa. Terus kita juga harus tahu peraturan di negara tujuannya seperti apa. Kadang di Indonesia membolehkan, tapi di negara tujuan itu tidak bisa. Atau mungkin di Indonesia sendiri peraturan dari setiap provinsi kadang berbeda-beda. Seperti yang dulu sempat ada SKIM. Kita kan SKIM ini belum berlaku di tempat yang lain. Jadi untuk sekarang kalau dari travel kita sendiri, dari travel sendiri itu kita masih menunggu keputusan dari pemerintah, apalagi pemerintah Indonesia untuk yang rute domestik. Kalaupun misalnya sudah memungkinkan, pasti akan kami buat programnya untuk traveling ke tempat-tempat yang sudah bisa dikunjungi as soon as possible. Karena sekarang tuh COVID sendiri tuh membuat peraturan tuh selalu berubah-ubah. Iya, jadi kita harus be smart traveler ya, harus lihat lagi protokol kesehatannya, peraturannya seperti apa. Jangan sampai ada yang miss nantinya malah merugikan kita untuk jalan-jalan, kan nggak enak. Baik, terima kasih Mas Grandy Ole sudah bergabung bersama kami di Newsline akhir pekan kali ini. Sehat-sehat selalu Mas Grandy.